pembelajaran pengkondisian operan dari rumpun sistem perilaku. Selamat menyaksikan. Proses pembelajaran pengkondisian operan adalah proses penguatan perilaku negatif atau positif yang mempengaruhi kecenderungan perilaku untuk berulang atau dihilangkan. Menurut teori Skinner, pengkondisian operan adalah proses pembelajaran dengan mengendalikan semua respon yang muncul sesuai konsekuensi atau resiko, yang mana organisme akan cenderung untuk mengulang respon-respon yang diikuti oleh penguatan. Model pembelajaran pengkondisian operan termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku atau behavioral system model. Kemudian ada pun karakteristik dari model pembelajaran pengkondisian operan ini, yaitu yang pertama ada penguatan atau reinforcement. Penguatan ini yaitu memperkuat suatu perilaku, yaitu memperbesar kesempatan agar perilaku tersebut akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu ada pembentukan atau shaping. Pembentukan ini yaitu teknik yang digunakan dalam mengajarkan suatu perilaku yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada punishment atau hukuman. Nah, apabila pada reinforcement tadi tujuannya untuk memperkuat suatu perilaku, pada punishment ini sebaliknya tujuannya untuk memperlemah atau mengurangi perilaku tersebut agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya, karakteristik yang keempat yaitu eliminasi penguatan atau extinction. Extinction atau eliminasi kondisi merupakan eliminasi dari yang telah dipelajari dengan menghentikan suatu perilaku tersebut. Yang terakhir yaitu generalisasi dan diskriminasi. Pada generalisasi, perilaku yang telah dipelajari dalam suatu situasi pada kesempatan lain namun situasinya sama, dan diskriminasi merupakan sebaliknya. Adapun langkah-langkah model pembelajaran pengkondisian operan, yang pertama, guru menyapa peserta didik, guru mengecek kehadiran peserta didik, guru melihat kondisi kelas, guru mengarahkan peserta didik untuk berdoa, guru mengaitkan materi minggu lalu dengan materi yang akan dipelajari, guru memberikan motivasi, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, guru menjelaskan model pembelajaran yang digunakan, guru menguraikan materi menjadi bagian-bagian kecil yang akan dipaparkan, guru memberikan stimulus awal berupa kuis. Selanjutnya, guru mengamati respon peserta didik, guru memberikan penguatan berupa rewards atau punishment, guru menyajikan pembelajaran, guru membuka sesi tanya jawab, guru menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan, guru memberikan stimulus ulang berupa kuis, guru mengamati dan mengkaji respon peserta didik, guru memberikan penguatan berupa rewards atau punishment, guru mengevaluasi hasil belajar peserta didik, dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran. Adapun kelebihan dari model pengkondisian operan ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik, sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Dan dengan adanya penguatan menjadikan motivasi bagi organisme untuk berperilaku yang benar sesuai dengan keinginan. Oke, selanjutnya yaitu kekurangan dari model pembelajaran pengkondisian operan. Yang pertama yaitu proses belajar dapat disaksikan secara langsung, padahal belajar merupakan proses pengendalian mental yang tidak dapat disaksikan dari luar, kecuali sebagai gejalanya. Yang kedua, proses belajar bersifat otomatis mekanis, sehingga terkesan seperti mesin ataupun robot. Padahal, setiap individu memiliki self-direction atau kemampuan mengarahkan diri dan self-control atau pengendalian diri yang bersifat kognitif, sehingga ia dapat menolak apabila tidak menghendaki. Lalu yang terakhir, proses belajar dianalogikan sebagai perilaku sulit diterima, mengingat mencoloknya perbedaan karakter fisik antara manusia satu dan lainnya. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kenapa tidak hadir?
Oke. Oke, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Ibu minta kalian cek dulu sekeliling kalian. Kalau ada sampahnya, tolong dibuang keluar ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ketua kelas tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Fazli. Kemarin kita sudah belajar mengenai konsep ilmu ekonomi, di mana konsep ilmu ekonomi ini pastinya sangat erat kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian ini dibagi menjadi 3 konsep. Ada yang tahu apa saja 3 konsep itu? Silakan Dela. Jadi kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, Bu, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Benar sekali kata Dela, jadi kegiatan perekonomian ini dibagi menjadi produksi, distribusi, dan konsumsi. Beri tepuk tangan dulu untuk Dela karena sudah berani untuk menjawab. Untuk yang lain, jangan ragu dan takut untuk menjawab karena Ibu yakin pasti kalian semua di sini mempunyai masa depan yang cerah kalau kalian semua tidak ragu untuk menjawab ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian semua bisa memahami dan menjelaskan kembali apa itu produksi, konsumsi, dan distribusi. Di sini Ibu akan menerapkan model pembelajaran pengkondisian operan. Tenang aja, kalian nggak akan Ibu suruh buat ngoper-ngoper bola. Di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah stimulus dan penguatan. Di mana di sini stimulus awal, Ibu sudah menyiapkan sebuah kuis untuk kalian isi untuk mengukur seberapa paham kalian dengan materi ini yang pastinya sudah tidak asing lagi sama kalian kan? Oke. Kuisnya nggak banyak, cuma 5 soal, dan 1 orang yang nilainya paling tinggi akan Ibu kasih sebuah hadiah. Siap? Ya! Oke, kuisnya sudah selesai kalian isi, jadi yang namanya paling atas adalah Adinda Yusriahna. Oke, selamat untuk Adinda. Buat yang lain jangan patah semangat dulu karena di akhir materi Ibu sudah menyiapkan 1 lagi kuis dan Ibu akan mengambil 3 orang yang dapat hadiah, oke? Untuk belajar? Oke, materi kita hari ini adalah kegiatan perekonomian. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, kegiatan ekonomi ini dibagi jadi 3 kegiatan utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita jelaskan dulu ke produksi. Produksi di sini adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi ini dibagi menjadi 3 sektor. Yang pertama ada sektor primer, itu meliputi bidang ekstraktif dan agraris. Ekstraktif ini yaitu langsung mengolah bahan dari alam. Dan yang kedua ada sekunder. Sekunder ini meliputi bidang industri dan perdagangan. Dan yang ketiga ada tersier, meliputi bidang jasa atau pelayanan. Oke, jadi sekian materi kita hari ini. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang mau bertanya? Izin Bu, izin bertanya, apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kehidupan sosial di masyarakat? Terima kasih Oci atas pertanyaannya. Jadi kegiatan ekonomi ini berpengaruh sekali dalam kegiatan sosial masyarakat. Contohnya itu dengan adanya kegiatan ekonomi ini bisa meningkatkan lapangan kerja yang ada di masyarakat. Jadi produsen yang ingin memproduksi barang tentunya butuh tenaga kerja. Jadi masyarakat bisa mendapatkan peluang untuk bekerja di perusahaan tersebut. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan Esa. Izin bertanya ya Bu, apakah kegiatan ekonomi di kota sama di desa itu sama? Nesa, kegiatan ekonomi di desa dan di kota itu umumnya berbeda karena dilihat dari faktor geografis. Di kota itu lebih banyak pergedungan, jadi di kota itu lebih
kegiatan ekonominya lebih berfokus kepada kegiatan industri atau manufaktur. Sedangkan di perdesaan itu yang relatif lebih banyak kehutanan atau lahan yang kosong bisa dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan atau peternakan seperti itu. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari dari yang Ibu jelaskan. Silakan Dinda. Jadi untuk kesimpulannya, kegiatan ekonomi terdiri dari 3 bagian utama yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah proses menciptakan atau menambah nilai barang dan jasa dengan melibatkan sektor primer, sekunder, dan tersier. Distribusi mencakup penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sementara konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Faktor-faktor seperti sumber daya, pasar, pendapatan, harga, dan gaya hidup memengaruhi ketiga kegiatan ini, yang saling berkaitan untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Terima kasih. Oke, terima kasih Dinda telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sesuai dengan yang sudah Ibu infokan di awal, Ibu sudah menyiapkan satu lagi kuis untuk kalian isi. Linknya sudah Ibu kirim, boleh diakses. Oke, kuisnya, karena kuisnya sudah selesai, yang dapat 3 terbesar ada Arjun, Dira, sama Fazli. Oke, selamat buat Arjun, Dira, sama Fazli. Beri tepuk tangan dulu. Nih ya. Oke, selamat untuk yang sudah menang tadi. Buat yang lain jangan kecewa karena kalian semua sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi masalah ekonomi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.